Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asma Gama Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang besaran, khususnya pada bahasan tentang besaran vektor. Ilmu fisika tidak hanya membicarakan hal-hal yang sifatnya dalam keadaan diam, tetapi juga menyelidiki berbagai macam benda yang bergerak. Gerak di sini diartikan sebagai proses perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Benda yang bergerak pasti mempunyai besar serta arah. Karena benda bergerak mempunyai besar dan arah, proses suatu gerak dapat digambarkan. Kita bisa memperhatikan sebuah benda ketika dilempar ke atas. Benda tersebut akan bergerak ke atas karena ada gaya lempar yang diberikan. Akan tetapi, setelah mencapai ketinggian tertentu, benda tersebut akan terjatuh lagi. Turunnya benda itu karena mendapat tarikan ke arah pusat bumi yang disebut gaya gravitasi. Semua gerak pasti mempunyai arah, dan arah ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat. Dengan penjelasan tadi, dalam fisika dibedakan menjadi dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah dinamakan besaran skalar. Contohnya, waktu, volume, massa jenis, suhu, dan sebagainya. Semua besaran-besaran itu hanya mempunyai besar atau nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah. Misalkan waktu. Waktu merupakan besaran skalar. Ketika kita mengatakan mobil bergerak selama 1 jam, waktu tidak memberikan informasi ke arah mana gerak mobil. Kita hanya mengetahui mobil bergerak selama 1 jam. Besaran yang mempunyai besar atau nilai serta arah dinamakan besaran vektor. Misalnya, gaya, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Untuk dapat menyatakan atau menggambarkan adanya suatu besaran vektor, digunakan gambar anak panah. Gambar anak panah untuk menggambarkan sebuah vektor sering juga disebut dengan vektor saja atau biasanya dilambangkan dengan huruf F besar. Dua vektor atau lebih dapat kita cari hasil perpaduan atau resultannya dengan beberapa metode atau cara. Resultan adalah gaya pengganti dari dua buah gaya atau lebih yang pengaruhnya sama seperti sebelum gaya-gaya itu diganti. Metode atau cara untuk menentukan besarnya resultan dari beberapa gaya dapat menggunakan metode jajar genjang, metode poligon, ataupun dengan menggunakan metode analisis menggunakan rumus. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode yang ketiga, yaitu metode analisis atau perhitungan menggunakan rumus. Misalkan ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Dapat kalian lihat seperti pada gambar. Vektor A dan vektor B memiliki sudut apit sebesar alfa. Ini adalah sudut apitnya. Kemudian resultan dilambangkan dengan R besar. Resultan dari
perpaduan antara vektor A dengan vektor B. Resultannya adalah R. Ini adalah resultannya. Kemudian kita mau menentukan berapakah besarnya resultan dari perpaduan antara vektor A dengan vektor B. Maka kita gunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali kosinus alfa, di mana A adalah besarnya vektor A, B adalah besarnya vektor B, cos alfa. Nah, cos alfa ini adalah sudut, nilai dari kosinus sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B. Jadi ini nilai kosinus sudutnya berapa, dimasukkan di sini. Jika sudah, maka tinggal memasukkan semua nilainya ke dalam rumus, kemudian kita selesaikan secara matematika. Ini untuk menentukan besarnya resultan. Sedangkan untuk menentukan arahnya resultan kemana, maka dicari dengan rumus R kali sin theta sama dengan A kali sin alfa, di mana R ini adalah besarnya resultan yang sudah kita cari di sini tadi, kalikan sin theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh resultan dengan arah mendatar. Sedangkan A ini adalah besarnya vektor A kali sin alfa. Sin alfa seperti tadi, alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya, A besarnya 20 Newton dan B sama dengan 10 Newton. Kedua gaya membentuk sudut 60 derajat. Maka hitunglah besar dan arah resultan vektor. Untuk menentukan nilai R atau resultannya seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumus. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa. Nah, nilai dari A tinggal kita ganti, A-nya adalah 20, maka di sini 20 kuadrat ditambah B kuadrat, B-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali B, berarti 2 kali A-nya 20, B-nya 10, kalikan cos 60. Kita tambahkan di sini penyelesaiannya. Berarti di sini akar 20 kuadrat, 20 kali 20 berarti sama dengan 400. Ditambah 10 kuadrat, 10 kuadrat itu berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian ditambah 2 kali 10, 2 kali 20 berarti 40, kalikan lagi 10 berarti ini 400. Kemudian dikalikan, nah, cos 60, nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Bisa kalian lihat di cara menentukan nilai sin cos tangen pada trigonometri. Ini adalah setengah. Kita dulu, kita perbaiki, jadi 400
dikalikan setengah. Nah, jika sudah, maka sama dengan 400 tambah 100, ini berarti sama dengan 500. Kemudian ditambah 400 kali setengah. Nah, setengah dari 400 berarti sama dengan 200. 500 ditambah 200 berarti ini sama dengan akar 700. 700 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Maka ini bisa kita ubah menjadi 100 kali 7. Nah, 100-nya ini adalah bilangan kuadrat. Nah, karena dia bilangan kuadrat, maka ini bisa kita tarik akar. Akar dari 100 adalah 10, sedangkan akar dari 7, nah, jika tidak ada bilangan yang tepat, maka kita biarkan dalam bentuk akar. Jadi ini tetap akar 7. Nah, sehingga hasilnya adalah 10 akar 7 Newton. Ini adalah nilai dari resultannya. Kemudian untuk menentukan arah dari resultannya, berarti kita masukkan lagi ke dalam rumusnya. Berarti di sini R sin theta sama dengan A kali sin alfa. Nah, kita masukkan R-nya adalah 10 akar 7 kali sin theta sama dengan A-nya tadi 20, sin alfa, alfanya tadi adalah 60. Nah, ini berarti bisa kita jabarkan 20 akar 7 sin theta. Ini berarti sama dengan 20 kali, nah sinnya 60. Ini berarti adalah sinnya 60. Sinnya 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, akar 7-nya kita hitung. Kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator. Nah, kemudian setengah akar 3-nya ini juga kita hitung. Nanti akan menghasilkan bahwa sin theta-nya nanti akan menghasilkan 0,654. Nah, sehingga theta-nya sama dengan 41 kuadrat. Ini bisa kalian cari di tabel trigonometri. Jadi yang sinnya 0,654 itu sudut berapa. Nah, jika ada yang masih bingung bagaimana cara menentukan nilai 0,654, jadi ini tadi menentukannya adalah sin theta, berarti ini, nah ini bisa kita coret dengan ini, sehingga hasilnya adalah setengah akar 3 dibagi akar 7. Ini tadi adalah 10, maka di sini masih ada angka 2. Nah, 2-nya dengan ini kita coret. Nah, kita ulangi dulu sebentar. Ini tadi 10, bukan 20, tapi ini tadi adalah 10, sehingga jika ini kita coret dengan ini, maka hasilnya adalah 2 kali setengah, berarti ini habis, berarti ini tinggal akar 3
3 per akar 7. Akar 3 per akar 7 itu sama dengan 0,654. Jadi ini sama dengan 0,654. Nah, mencari sudutnya bisa dilihat pakai tabel. Demikian tadi pembahasan kita tentang vektor sampai dengan cara menentukan resultan dari beberapa vektor dengan metode analisis. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang cara menguraikan vektor. Jadi tetap ikuti Asmagama Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.